Sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Prameswari dan Mary Anggia hanya di Sobat, sebaiknya Anda tahu. Mantap. Oke, kali ini kita nggak berdua ya Nadia. Ya udah kelihatan kalau bertiga, tapi ini siapa? Betul. Ini biasanya sih dipanggilnya Papa. Oh, bukan Iya. sayang ya? Papa sayang. Pak, udah transfer Pak. Jadi Papa ini tuh siapa? Kamu bisa jelasin nggak ke sobat-sobat? Jadi kan bingung ini tuh siapa kok pakai topeng gitu. Singkat penjelasan aja ya. Papa ini jadi awalnya adalah seorang solo gitaris ya, betul kan? Nah, kemudian dengan berjalannya waktu dia akhirnya punya sebuah grup sendiri ya. Terus sekarang udah punya album pertama. Nah, konsepnya adalah seperti ini di album pertamanya. Keren-keren. Bocorannya sih katanya setiap album nanti bakal beda konsep terus ya, Papa Iya ya. biar nggak bosen ya. Jadi kan Betul, karena Mas Papa sayang ini, Papa. Papa itu kan gitaris ya. Betul. Berarti kan sering megang gitar dong berarti Pastinya, otomatis. pastinya. Jadi ganti-ganti gitar juga, ya kan? Ah, Nah sekarang nih kebetulan kita mau bahas tentang gitar-gitar favorit gitu yang legendaris di Yes. dunia. oke. Menarik nih pasti. Nah, menarik karena kan itu kalian pakai itu kan. Iya, betul. Oke, yang pertama tuh ada Gibson. Gibson ini brand yang bermarkas di Nashville, Tennessee, menciptakan sejumlah seri gitar ikonik. Gibson mengkreasi gitar octave, mereka juga memproduksi gitar akustik dengan permukaan datar dan membuat salah satu gitar listrik hollow body pertama yang dipasarkan secara komersial. Nah, salah satu produk ikonik brand ini adalah Gibson Les Paul. Itu Duane Allman menggunakan gitar ini di lagu Layla. Laila. Ih, tahu ya Tahu. ampun. Jadul banget ini. Terus ada juga yang lainnya itu di More. Slash, mantan gitaris Guns N' Roses, juga bertumpu pada Gibson Les Paul saat tampil di panggung. Nah, gitaris lain yang sering menggunakan Gibson tuh diantaranya adalah Chet Atkins, B.B. King, Elvis Presley, dan Jimmy Page. Betul. Kalau Papa, aku gimana gue kayak terlalu dekat Kenapa nih? banget ya Papa. Kalau Papa Kayak biasanya ini. suka nggak Gibson? Kalau Gibson adalah salah satu ya setiap gitaris pasti punya kenangan baik dengan Gibson karena kan apalagi dengan tipenya yang Les Paul ya, sebuah gitar yang keren, soundnya sangat cocok untuk metal. Kemudian sayangnya berat itu aja. Jadi Itu minusnya ya. tidak cocok mungkin untuk gitaris yang seperti Papa, maksudnya badannya tidak terlalu. Iya, Papa cocoknya sama aku mungkin. Tapi ada Gibson di sebelah tuh ada Oh Gibson iya, ya. Gibson. kayak gini. Oh. Iya. Kalau ini Gibson Les Paul Studio, jadi dia sudah disesuaikan jadi lebih ringan. Lebih ringan ya. Lebih Oh, ringan. gitu. Sesuaikan biar Betul. nggak berat-berat banget ya. Betul banget. Oh, oke. Ternyata dia udah pernah nyoba juga. Tuh ada Iya. lagi Fender. Fender. Yes, betul. Nah, Tahu kan pasti. Pasti tahu. Coba jelasin Fender itu apa? Fender ini lebih dikenal sebagai Fender. Nama lengkap pabrikan gitar ini adalah Fender Musical Instrument Corporation. Nah, berdiri di California pada 1946 dan saat ini bermarkas di Scottsdale, Arizona ya. Nah, Fender ini memproduksi alat-alat musik dan amplifier. Nah, produk-produk gitar mereka sangatlah dikenal di seluruh dunia, betul ya. Oke, nah bersama Gibson juga mereka sangat diakui di seluruh dunia. Fender sangat terkenal untuk Stratocaster, terus Telecaster, Precision Bass, dan juga gitar listrik solid body dan gitar jazz bass. Oke, nah para gitaris yang kerap menggunakan Fender ini diantaranya adalah Jimi Hendrix, Bonnie Raitt, dan Bruce Springsteen. Ya. Betul. Kalau Papa sih memang secara pribadi. Mesra banget. Iya nggak sih? Ya udah lah ya, oke. Ya kalau Papa gimana Papa? Kalau Papa memang pakai jadi beberapa tipe kayak Stratocaster, Telecaster itu kan memang sudah dimiliki secara patennya oleh Fender. Tapi beberapa produsen yang lain
boleh menggunakan modelnya dimiripin. Oh, Nah. mirip-mirip tapi nggak kayak gitu banget karena dia udah ada ikonnya itu ya Fender itu gitu. Ya kalau Papa kan memang untuk merekamnya sendiri, Papa sekarang bekerja sama dengan produk bagus gitar dari Jepang. Dia modelnya sama kayak seperti yang ada di Fender, yaitu Telecaster. Jadi bentuknya lebih ringan, lebih kecil, dipakai buat kita keluar kota atau ketika manggung dia jauh lebih ringan. Itu keunggulannya. Dan Fender juga mengaplikasikan itu pada gitarnya yang mereka produksi. Berarti yang Papa pakai merek apa aja? Yang pernah dipakai deh. Hampir Gibson sama Fender Pak. pernah ya? Oh iya, Papa pakai. Oh, kalau yang rekamnya yang di album pertama ini? Kalau yang pertama ini tentu pakai yang sudah mengendorse Papa, yaitu Bagus Gitar. Oh, bagus. Bagus gitar tuh bagus. Bagus. Nah, selanjutnya gitar merek apa nih? Martin. Martin. Ada gitar Martin itu CF Martin and Company didirikan di New York City pada 1833 oleh Christian Frederick Martin. Pada 1839 perusahaan ini hijrah ke markas saat ini di Nazareth, Pennsylvania. Gitaris Willie Nelson dan Johnny Cash adalah pengguna Martin. Iya, betul. Tuh kan tahu semua loh. Emang kita tuh nggak salah mengundang Ya, karena Papa. Ya karena Emang gitaris. udah jago lah ya. Karena ini sebenarnya lebih ke standar kalau pemain gitar sih pasti biasanya sangat mengenal tipe-tipe ini, brand-brand ini ya. Bagi Martin kan salah satu gitar yang terbaik untuk gitar akustiknya. Papa juga beberapa lagu ngisinya pakai gitar Martin. Karena dia punya resonansi yang sangat bagus, kemudian dia punya preamp yang sangat bagus. Jadi ketika pakai rekaman nggak usah terlalu banyak kita editing, soundnya udah bagus. Tapi kalau Martin ini kan dibilang lebih bagus yang akustik ya? Iya. Nah, Papa juga main akustik juga nggak? Kalau untuk di rekaman yang di album yang kemarin itu memang ada background untuk gitar akustiknya, jadi supaya lebih lebar aja aransemennya. Kalau di rumah biasanya mainin akustik juga nggak? Iya pasti. Oh gitu. Buat aku Ngulik-ngulik apa? ya. Mama. ngulik-ngulik. Ya, sebelum lanjut ke merek-merek selanjutnya ya, kita punya tayangan berikut dan sobat-sobat harus saksikan yang berikut ini. Oke, masih lanjut lagi. Kita masih punya beberapa merek-merek gitar yang legendaris gitu ya. Itu salah satunya lagi nih Gretsch. Gretsch ini dibentuk pada tahun 1883 oleh Frederick Gretsch di Brooklyn, New York. Hingga kematian Frederick pada 1895, Gretsch membuat banjo, tamborin, dan drum. Sekarang Gretsch berpusat di Savannah, Georgia dan dikelas sebagai produsen gitar, bass, dan drum. Billy Gibbons adalah salah satu musisi yang dikenal memfavoritkan Gretsch. Jupiter Thunderbird adalah produk Gretsch kesukaannya. Tahu juga ya Bapak Gretsch? Jupiter Thunderbird. Kebetulan Papa kan memang suka ngulik. Ada salah satu gitaris yang cukup fenomenal, namanya Brian Setzer namanya. Siapa? Brian Setzer. Jadi Brian Setzer. mungkin ini tidak terlalu awam, tapi dia rockabilly jatuhnya. Rockabilly. Surf rock gitu. Jadi Papa cukup membaca dan mempelajari liriknya kan untuk menambah perbendaharaan cara bermain. Kayak referensi gitu Referensi. ya. Dan kebenaran ketika Papa pelajari, Brian Setzer itu adalah salah satu endorser dari Gretsch. Dan beliau punya signaturenya, harganya juga cukup mahal, sekitar 120 jutaan bergitar yang doang. Oh, satu gitar 120 juta ya? 120 jutaan. Gitar doang itu ya. Mahal ya, itu belum yang lain-lainnya, itu baru gitarnya doang. Karena memang dibuat speknya sesuai dengan tangannya Brian Setzer, kemudian ada beberapa yang personal dari dia. Oh gitu, spesial banget Spesial berarti banget, ya. betul. Dari bobotnya gitu. Terus tadi kan kita udah waktu break tadi kita kan nyaksikin tayangan Papa nih main gitar ya kan. Mungkin bisa dijelasin, Papa itu tuh albumnya itu gimana tuh, musiknya tuh yang kayak apa? Kenapa memilih konsep yang seperti album pertama itu, yang ada di album pertama tuh gimana?
Kalau Papa boleh cerita sedikit, Boleh Papa boleh. album Papa ini judulnya Dance Macabre. Jadi itu memang judulnya berarti tarian tarian kesedihan intinya gitu. Jadi maksudnya di sini konteksnya adalah ketika Papa punya beberapa teman yang menyukai Papa, namanya anak-anak Papa. Anak-anak Papa. Jadi kalau di Instagram namanya anak-anak Bukan Papa. sih anak-anak yang sama aku itu bukan sih? Masih SMP biasanya. Oh gitu. Di situ itu memang lagu jadi buat teman-teman semua bisa terhibur. Jadi bukan bernuansa magis atau bernuansa yang seperti apa, dan Macabre maksudnya semoga lagunya bisa menghibur teman-teman yang lagi sedih. Betul. Walaupun pakai topeng gini tapi lagunya malah menghibur gitu ya. Iya, soalnya kan Papa cuma main gitar, ada rappernya sama drummernya yang nggak pakai topeng. Betul. Oh iya ada rappernya ya. Betul. Jadi emang cuma Papa doang nih yang Betul pakai sekali. topeng. Betul sekali. Ya malah karena pakai topeng jadi orang-orang malah penasaran dong. Lebih ini icon nih ya kali menurut aku loh. Iya Kan ada aplikasi gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Dan mungkin juga karena kurang ganteng, jadi kayaknya lebih gantengan pakai topeng. Ya. Tapi menurut aku ganteng kok, ya kan? Emang udah lihat muka dia? Belum kan? Kan di rumah sering kan. Maaf ya. Oh, di album pertama tuh ada berapa lagu sih? Jadi albumnya sudah rilis di 2020 awal. Kemudian dirilisnya itu akan dirilis per lagu setiap 3 bulan. Oh. Jadi albumnya udah kelar, tapi Per tiap 3 bulan keluarin satu, keluarin satu gitu. Itu totalnya ada berapa tadi? Ada 8 lagu. 8 lagu. Betul. jadi nunggu. Kalau untuk genre musiknya sendiri lebih ke hip metal nih. Hip metal ya. Hip metal. Hip metal nih betul. Hip metal lebih ke ini. Kalau pernah dengar Limp Bizkit. Kalau Limp Bizkit tapi lebih ini ya, lebih terlalu metal. Ini lebih versi lebih popnya, atau mungkin yang lokal mungkin Tuan 13 tapi gitarnya metal gitu aja. Oh. Gitu karena kan Papa sempat makanya lama di sana. dengar juga Papa pernah mengiringi Tuan 13 ya. Iya, kebetulan dari sana dapat pencerahan dari mereka dan mereka juga sangat mensupport Papa. Jadi ya udah Papa bikin sekalian musiknya hip metal gitu. Terus kalau sobat-sobat mau cari albumnya gitu, berarti lagunya tuh dirilis di mana? Di Spotify, Joox, iTunes dan lain-lain. Sudah ada Oh, gitu udah ada ya. Udah ada beberapa lagu sudah ya. rilis, ya. Oke. Tapi aku mau nanya lagi nih, inspirasinya kenapa pakai topeng terus warnanya nih kuning? Kan satu album warnanya kuning dong berarti. Albumnya malah enggak hitam. Maksudnya ini ya? Outfitnya ya. Outfitnya kuning. album. Outfitnya kuning. Itu kenapa? Nyentrik aja sih. Nyentrik ah. Oke. Alasannya Lebih ini ya, karena bagus ya. memang kita sudah punya format sampai 5 album ke depan. Ada beberapa warna yang memang kita pilihin untuk album pertama, kedua, 3, 4, 5 gitu. Oh, Jadi sudah ada udah ada plot-plotnya ya. plotnya. Jadi Tapi nggak ada filosofi tersendiri, misalnya kuning nih karena apa? Karena seperti biar bersinar seperti matahari atau gimana gitu. kalau filosofi sebenarnya enggak, tapi lebih ke apa ya? Lebih gampang kita menganalisa ini ketika Papa foto-fotonya pakai kuning berarti ini album pertama semua nih. Iya. Sama promo-promonya. Terus juga ini kalau kuning kan biar pas di panggung kelihatan. Betul. Paling kelihatan. Paling Lebih kelihatan, kelihatan. yoi. Mukanya ketutup tapi badannya kelihatan. Dalam pemilihan warnanya ini enggak, maksudnya ini kan kuning. Betul. Berarti di album selanjutnya nih mau pilihan warnanya itu yang terang semua atau ada gelapnya juga gitu ya? Bocoran ya ini ya. Kamu nanya-nanya bocoran ini ya. Terang semua. Oh, terang semua. Terang semua. Kan biar cerah seperti masa depan kita. Iya, betul sekali, betul. Terus Nah, selanjutnya ada lagi. selanjutnya ini ada Harmony. Ini Harmony Company dibangun pada 1892. Ketika masa kemasan pabrikan ini meroket di pertengahan dekade 1960-an, mereka adalah pabrikan alat musik terbesar di Amerika Serikat untuk ukulele, gitar akustik, gitar listrik, dan biola. Nah, Band Lab Technologies merilis ulang brand ini pada 2017 dengan mengeluarkan seri gitar listrik dan amplifier baru. Nah, George Jones adalah salah satu gitaris legendaris pengguna Harmony. Gitar favoritnya adalah Harmony Melody Range. Betul. Kalau bisa Papa bilang sih memang Harmony ini adalah sebuah, kalau Papa lebih kenalnya yang ini sih, ukulelenya ya. Ukulelenya. Ukulele salah satu produk yang paling baik dari Harmony sih.
Oh, jadi menurut Papa dari harmoni ini yang paling baiknya tuh Gitar ukulelenya. ukulelenya. Iya. Sedangkan mungkin kalau yang varian yang lain kan sudah terwakili sama yang lebih senior kayak Gibson. Gibson, Fender gitu tadi ya. Iya. Tapi berarti Papa juga bisa main ukulele gitu ya? Suka juga ya? Dikit-dikit, dikit-dikit. Serba bisa ya ternyata ya. Oh, Iya. Papa nih emang, aku tuh nggak salah tau gak sih milih Papa. Ntar habis itu ada gosip-gosip gitu. Papa dan gini. Oh my god. Selanjutnya ada apa Nadia? Ada Rickenbacker. Rickenbacker International Corporation yang lebih dikenal dengan sebutan Rickenbacker didirikan pada 1931 oleh Adolf Rickenbacker dan George Buckham. Berpusat di Santa Ana, California, Rickenbacker diklasifikasikan sebagai pabrik instrumen musik listrik. Mereka adalah produsen pertama yang membuat gitar listrik pada 1932. Dari sini, lini produk mereka berkembang ke serangkaian gitar dan bass listrik. Gitaris The Beatles, George Harrison adalah salah satu pengguna Rickenbacker. Betul. Oh, berarti bagus loh Rickenbacker ini sampai The Beatles. Apa yang juga pakai tahu nih ya tentang Rickenbacker ini? Iya tahu banget. Papa kebetulan juga sangat suka George Harrison kan. Basicnya gitu. walaupun dia sekarang sudah lebih dikenal dengan gitar Fender Telecaster, tapi basicnya dia memang pakai Rickenbacker secara rekaman. Dan ada beberapa materi Papa juga yang Papa rekam dengan Rickenbacker tapi dibuat lebih metal gitu. Oh, Jadi gitu. sebenarnya gitarnya ini kan memang kebutuhannya lebih ke musik-musik yang Yang pop. keras gitu? Iya, lebih ke pop sebetulnya. Oh, malah lebih ke pop. Tapi ketika kita tambahkan sebuah alat yang memang atau properti yang memang menggunakan untuk ke metal, soundnya ternyata sangat bikin karakter. Oh, malah lebih Jadi berkarakter. beberapa track Papa pakai Rickenbacker tapi untuk sound distortionnya gitu. Oh gitu. Oh, yang di album pertama ini ya? Di album pertama, di beberapa lagu. Nah, kalau dari tadi ada 6 brand yang udah kita sebutin, yang Iya. paling favorit itu apa? Fender Fender ya, Mas. Kalau Fender. menurut Papa gitu. Oh, Fender. Nah, jadi kan gitar-gitar yang apa sih internasional Iya, gitu iya, ya? Betul. Internasional. Nah, tapi kan diproduksi dalam negeri juga ada gitar dong. Nggak Iya. mungkin kita pakai internasional terus. Betul. Nah, menurut Papa, gitar apa sih yang di dalam negeri yang paling favorit atau paling bagus yang gitu? paling bagus lah. Kalau ada sih beberapa teman-teman Papa yang produsen gitar yang cukup bagus. Kita punya Radix, kemudian Predix. kita punya Steve Allen. Apa? Steve Allen. Steve Allen. Steve Allen di daerah Jawa Timur. Kalau di Radix itu di Jakarta. Selebihnya yang lain sangat kecil sih. Jadi belum bisa dibilang bisnis yang itu ya. Oke. Oh, Tapi bisnis. kerjaannya bagus-bagus. Oh, maksudnya masih Masal, belum masal. Belum masal, masih Belum masal. rumahan apa kecil gitu ya, produksi kecil. Nah, produksinya bagus, cuma dia Belum banyak. ngerilis paling 2-3 gitar dalam waktu sebulan karena sangat memikirkan secara kualitasnya kan. Tapi Handmade belum berarti dia malahan. bisa Handmade. Iya kan? bisa ini juga ya, apa namanya, request gitu misalkan. Betul, bisa banget, bisa banget. Request gambar Frozen gitu bisa nggak aku? Bisa banget. Oh, bisa. Gambar Cinderella juga bisa. Ya kan, malah bagus nggak? Kan kalau pakai handmade malah bagus dan harganya bisa mahal juga. Apa-apa kan sekarang kalau di oh ini handmade nih gitu kan mahal. Tapi bisa juga, mungkin Papa juga bisa kali ya, Bikin gitar bikin request di sana sesuai dengan konsep Apa karakter ada Papa apa gitu. malah ada punya? Bisa. Sebenarnya kalau untuk mengajukan ke mereka bisa, tapi kan kita masih ada kontrak dengan Oh dengan iya, produsen betul. ini. Yang tadi yang bagus banget tadi. Bagus. Oh iya bener. Nah kalau semisal kita mau beli gitar nih ya kan, itu tuh tips and triknya dalam memilih gitar untuk belajar gitu, yang gimana sih harusnya? Sebenarnya kalau untuk memilih gitar sama seperti kayak memilih pacar kali ya. Jadi semua Tantangannya susah gitu. banget. Waduh. Kita kan aku kan mama di sini kok malah gitu sih. Aku apa dong? Oh aku anak aja Kamu deh. kan anak-anak apa tadi? Jadi variabelnya memang cukup banyak kan. Jadi nggak cuma tentang good looking dan lain-lain. Ada variabelnya, ada price-nya pasti, harga pasti ya. Oh Harga iya itu pasti tergantung budget ya. Betul, budgetnya seperti apa. Kemudian memang pengen ke arah mana nih? Oh Mau iya. akustik apa elektrik? Harus sesuai kebutuhan Kebutuhan ya. kebutuhan dia. Kebutuhan, Oke. kemudian kenyamanan juga. Itu beratnya juga tuh. Bobot, dan ketika dipakai manggung apakah cocok dengan Nyaman apa enggak gitu iya ya. badan kita biasanya. Oh ya ntar orangnya kecil gitarnya kegedean gitu. Betul. Nggak enak banget juga, keren bukan, malah orang ketawa kan Iya, kayak gitu. iya. Ntar Mana masuk orangnya gitu. sobat yang versi gitaris terlucu kan. Betul. Jadi cukup kompleks untuk memilihnya. Gitu. Terus tapi Papa pernah pakai gitar custom? Kalau
custom yang papa request untuk ke luthier, salah satu luthier untuk dibikinin, iya pernah pakai. Tapi memang biasanya itu lebih ke untuk rekaman doang sih. Oh, lebih ke buat rekaman ya? Iya, karena spesifikasinya tertentu kan. Tapi kalau untuk kita tour atau kita manggung dalam waktu yang lama, itu papa ada gitar sendiri. Ya itu yang dengan bagus karena lebih gampang dibawa aja. Kalau ada apa-apa juga gampang. Oh iya. Kalau rusak apa-apa kan bisa ditukar gitu. Iya. Nah kalau pakai gitar custom, kalau gitar custom itu apa enaknya, nggak enaknya itu apa? Kalau enaknya tentu karena semua kan disesuaikan dengan jari kita. Oh jadi pas. Pas semua dengan bobot kita, semua bisa dihitung. Kalau kekurangannya paling kadang-kadang detailingnya aja. Biasanya spesifik kasih bagus, enak dimainkan, tapi biasanya catnya doang. Catnya agak kurang, karena kan kalau Fender, Gibson semua punya tempat yang proper untuk cat, pemilihan bahannya juga tertentu kan, jadi pasti jauh lebih mengkilat gitu lah. Jauh lebih maksimal lah ya. Tapi secara sound yang lokal juga oke, Pak. Oke. Mungkin pakai foto sendiri juga bisa nggak sih? Bisa. Oh. Dilapis gitu. Narsis banget ya Allah. Oke, nah yang terakhir nih ya, planning papa ke depannya apa sih? Rencana deket lah, yang paling deket ini. Pelaminan kan? Loh kan udah mah kamu gimana sih? Mau kedua kali. Jadi sebenarnya pada saat papa launching di bulan Februari itu papa sudah punya planning dengan sebuah brand rokok untuk jalan di 5 kota. Tapi karena corona, COVID ini ya. Mungkin kita jadi bisa berbenah kan di waktu-waktu ini. Kita bisa banyak belajar lagi dan semua akhirnya tertunda. Yang bisa kami lakukan adalah ya merilis video klip dan lain-lain sih. Dan terdekat kami bikin beberapa acara sama konser virtual. Oh konser virtual, asik tuh. Dan mau nggak mau harus akustik karena di Jakarta kan belum bisa untuk elektrik ya. Kita paksa seperti itu. Papa ini base-nya di mana sih? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Terus kalau orang-orang mau nonton konser virtualnya itu berarti besok bisa lewat mana gitu? Nanti linknya akan diinfo di Instagram Papa, @cutepapa. Oh, @cutepapa. Ya. Oh, cute banget emang Papa nih. Oke. Oke, sobat-sobat, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sama Cute Papa. Sama Papa di sini. Kita ngomongin gitar-gitar legendaris, gitar apa yang Papa suka. Dan mungkin sobat-sobat punya rekomendasi kita mau bahas apa lagi atau kita bisa ngundang Papa lagi gitu ya? Yes, betul juga. Mungkin sobat-sobat juga punya favorit gitarnya sendiri gitu. Misalkan boleh juga sharing-sharing ke kita. Terus kalau misalkan mau lebih tahu lebih banyak soal Papa ya. Iya, bisa cek mana juga. Bisa cek mana ke Instagram, Instagram ya. @cutepapa. @cutepapa. Oke. Bisa cek di situ. Oke, kalau gitu jangan lupa ya sobat-sobat untuk subscribe, like, share dan juga komen di video-video kita. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi dan kita punya giveaway buat sobat-sobat semua. Jadi terus pantengin video-video kita dan syarat-syaratnya nanti bakal dikasih tahu supaya sobat-sobat mungkin jadi salah satu yang beruntung bisa dapetin giveaway dari kita. Iya, oke. Oke, aku Mary Anggia. Aku Nadia Prameswari dan Saya Papa. Oke. Bye-bye dan sampai jumpa. jumpa.